Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah kiriman dari teman kita ya teman-teman. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah jasad dalam tembok. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Ada sebuah keluarga kecil sederhana, bahagia dan berkecukupan. Abisar Zain Malik, Zain sebagai suami, Fatin Humaira Hasnas atau Fatin sebagai istrinya. Mereka sudah berkeluarga selama 2 tahun, namun belum diberikan momongan oleh Yang Maha Kuasa. Hingga sesuatu terjadi dan merenggut nyawa sang istri. "Abang, adik pengen bicara sama abang." Fatin kemudian memanggil suaminya yang masih berbicara dengan temannya di teras rumah. "Bro, sebentar ya, bini gua kangen nih," canda Zain kepada kawannya. Lalu dia beranjak berdiri dari kursi dan berjalan ke belakang menghampiri Fatin. "Ada apa adik? Abang masih bicara sama teman abang. Gak enakan kalau abang tinggal demi pembicaraan yang tidak terlalu penting," kata Zain kepada istrinya. "Ini penting banget bang, sangat penting, menyangkut masa depan kita berdua," sahutnya dengan penuh harapan. "Ah iya ya, nanti ya setelah abang selesai bercakap-cakap dengan kawan abang, nanti baru kita bahas mengenai hal yang ingin kamu sampaikan kepada abang." Zain ini memegang pundak istrinya lalu pergi ke depan menemui kawannya. Fatin hanya bisa tertunduk sedih, lalu bercampur murung. Makan pun serasa sudah tidak sedap lagi baginya. Sudah hampir setengah jam lebih Fatin menunggu suaminya, namun Zain belum juga kembali menemuinya. Sedangkan hatinya ini telah dipenuhi oleh rasa kekhawatiran yang mendalam. Takut akan penolakan suaminya nanti setelah ia tahu apa yang ingin Fatin sampaikan padanya. Namun Fatin ini berharap semoga suaminya mengerti kegelisahan yang dirasakan Fatin selama 2 tahun ini. Tiba-tiba Zain ini menepuk pundak Fatin dari belakang, merangkulnya dan memberikan seikat bunga mawar untuknya. "Adik, menunggu lama ya? Maaf tadi abang antar kawan abang sebentar terus mampir ke toko bunga. Abang ingat kalau adik suka sekali dengan mawar putih yang sudah abang belikan seikat untuk adik. Indah kan?" tanya Zain. "Terima kasih bang, indah sangat indah bang pokoknya," seru Fatin sambil mencium pipi suaminya. "Mawar putih itu mengingatkanku kepadamu, Dek. Sewaktu dulu kamu dijemput orang tuamu secara paksa karena aku belum mempunyai pekerjaan tetap. Setiap berjalan melewati toko bunga dan melihat bunga itu, aku teringat padamu. Keelokan mawar itu, harum khas dan warna putih yang suci, sungguh benar-benar seperti dirimu. Walau sehari pun aku tidak bisa hidup tanpamu, sayang. Tetaplah bersamaku dan jangan tinggalkan aku." Tak terasa Zain ini menangis di pelukan Fatin setelah mengingat kejadian itu. Fatin pun yang melihat suaminya seperti itu menjadi tidak tega. Kalau ia harus berbicara atau bercerita tentang hal itu, sekarang dirasa memang tidak mungkin, waktunya juga kurang tepat. Namun perasaan itu semakin membelenggu hati Fatin hingga membuatnya hampir bertahun-tahun melamunkan hal itu. "Sudah bang, itu sudah masa lalu. Sekarang aku di sini bersamamu, di sampingmu, sampai maut memisahkan kita," ujar Fatin sambil mengelus-ngelus rambut suaminya. "Bang, tidurlah di pangkuanku. Ada yang ingin kubicarakan kepadamu," pinta Fatin. "Baiklah dek, aku tahu kau sudah menunggu terlalu lama untuk membicarakan masalahmu. Sekarang katakanlah," balas Zain disertai menata badannya dan tidur di pangkuan istrinya. "Apakah abang merasakan rumah ini sepi, sunyi seperti kekurangan sesuatu?" tanya Fatin yang memulai basa-basinya. "Apa maksudmu dek? Ada aku, kamu juga pembantu yang lain yang siap 24 jam untuk melayanimu kan? Mengapa?
Apa kau tidak merasa nyaman tinggal di rumah luas seperti ini? Jikalau memang iya, aku akan menjual rumah ini dan membeli rumah yang sederhana untuk tempat tinggal kita, dan sisa uangnya kita tabung buat masa depan kita. Begitulah tutur Zain. Bukan seperti itu bang, namun Fatin menginginkan hal yang lain. Celetuk Fatin yang tiba-tiba membuat Zain semakin penasaran. Lalu apa sayang? Tanya Zain. Aku ingin kau menikah lagi bang, ucap Fatin. Hati Zain ini mendadak tersambar petir mendengar permintaan istrinya. Sedangkan ia adalah tipe seorang suami yang setia dan ia sangat mencintai Fatin. Tapi mengapa istrinya berbicara seperti itu? Itulah yang menjadi teka-teki di benak Zain sekarang ini. Apa maksudmu? Apa kau tidak mencintaiku lagi, Dek? Atau kau sudah bosan? Apakah kau sudah siap jika aku berpoligami? Tanya Zain dengan nada tinggi, lalu bangkit dari pangkuan Fatin. Tenanglah bang, duduklah dulu, akan aku jelaskan, kata Fatin. Beberapa menit setelah percakapan itu, mereka berdiam diri tanpa ada sepatah kata pun yang terucap dari bibir masing-masing. Lalu kemudian Fatin ini memulai pembicaraan dan membahas tentang masa lalunya dulu. Bang, apakah kau masih ingat kejadian setahun lalu, saat bahagianya kau menjadi seorang ayah dan kau melupakan segalanya? Hingga sesuatu terjadi padaku dan membuat aku keguguran. Apakah kau ingat? Dokter sudah mengangkat rahimku, dan aku sudah tidak bisa memberimu keturunan lagi. Kita sudah merahasiakan semuanya ini dari orang tua kita, namun ayahmu kemarin berkata ia ingin segera meminang cucu. Mengingat usianya yang sudah tua, ia ingin menghabiskan sisa umurnya dengan bermain dengan cucunya. Tutur Fatin yang kemudian menangis pilu mengingat kejadian itu. Zain tidak tega melihatnya bersedih, segera kemudian memeluknya dan mengusap air mata istri tercintanya itu. Lalu kemudian, maafkan aku sayang, aku terlalu larut dalam kemarahan sehingga aku tidak tahu apa maksud dari tujuanmu. Sayang, kau tidak perlu memberatkan pikiranmu sejauh ini. Kita bisa mengadopsi anak, atau kita jika kau mau, kau bisa ambil satu solusi yaitu bayi tabung, ucap Zain. Jangan bang, itu terlalu beresiko. Ayahmu menginginkan cucu dari darah dagingmu, bukan dari orang lain. Please bang, tolong, aku mohon turutilah permintaanku ini. Fatin memohon pada suaminya hingga bersimpuh pada kakinya, membujuknya supaya Zain mau menerima saran darinya. Berdirilah Fatin, aku tidak suka jika kau seperti itu. Keputusanku tetap sama. Ketahuilah, aku teramat sangat mencintaimu, jadi jangan pernah sesekali menyuruhku menikah untuk yang kedua kalinya. Jika kau mau, kau bisa ambil salah satu saran dariku, sahut Zain disertai kemarahan yang memuncak, lalu pergi ke kamarnya meninggalkan Fatin yang masih dalam keadaan terpukul. Keesokan harinya mereka ini kedatangan seorang tamu perempuan yang dimana Fatin belum pernah menjumpainya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terdengar sayup suara perempuan dari luar rumah yang berpintu emas itu. Waalaikumsalam. Iya tunggu, teriak Fatin dari dalam rumah. Ia segera turun dari tangga, lalu kemudian memakai hijabnya dan langsung membukakan pintu, takut apabila ada tamu penting. Maaf, siapa ya? Tanya Fatin sambil mengernyitkan dahinya dan memandangi perempuan yang belum dikenalnya itu dari atas sampai ke bawah. Hai mbak, aku temannya Zain, nama aku Zubaidah. Apa Zainnya ada di rumah? Tanya perempuan berwajah manis itu. Oh, ada mbak, silakan masuk, silakan duduk mbak. Sebentar Mas Zainnya masih tidur, saya bangunkan dulu ya, ucap Fatin sambil berlalu ke atas membangunkan suaminya. Bi Ina, tolong bikinin es teh manis ya Bi, buat tamu, teriak Fatin dari atas tangga. Enggak non, balas Bi Ina. Siapa ya perempuan tadi? Apa itu adik dari Zain atau istrinya? Tapi mana mungkin itu istrinya, norak sekali penampilannya.
Setauku Zain kan suka wanita yang feminim. Seletuk perempuan yang bernama Subaidah itu dari dalam hati. Tidak lama kemudian, Zain ini turun bersama Fatin, menemui Subaidah yang telah menunggu di ruang tamu. Baju koko hitam yang dipadukan dengan sarung berwarna kecoklatan membuat penampilan Zain ini semakin menawan dan membuat siapapun perempuan yang melihatnya jatuh cinta. Terutama Subaidah, teman masa sekolah Zain yang sedari dulu diam-diam telah menyukainya. "Maaf, siapa ya?" tanya Zain sambil menjabat tangan Subaidah. "Kamu melupakanku, Zain. Setelah kamu menjadi orang sukses dan bergelimbangan harta, sekarang ini kamu itu melupakanku," ucap Subaidah. "Oh, bukan begitu. Maaf, saya benar-benar lupa," saut Zain sambil mengernyitkan dahinya. "Ingat sama si Capi dulu pas waktu masih SMA enggak?" balas Subaidah. Zain masih bersikeras berpikir mengingat nama yang menurutnya tidak asing di telinganya itu. "Oh astaga, kamu, Masya Allah. Terakhir kita bertemu itu kan pas waktu kamu berpamitan mau kuliah ke Malaysia kan? Apa kabar kamu Subaidah? Dan juga papa mama kamu?" seru Zain disertai gelak tawa yang kala itu semakin membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Apa kamu benar-benar tidak tahu ya? Papa dan mamaku kan sudah lama meninggal. Mereka kecelakaan di pesawat waktu ingin mengunjungiku. Pesawat yang mereka tumpangi itu jatuh ke laut. 2 hari kemudian, jenazah mereka baru ditemukan dengan keadaan yang sudah benar-benar hancur. Mungkin karena sebagian tubuhnya sudah dimakan ikan. Subaidah ini menceritakan secara rinci kejadian demi kejadian yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Tidak terasa matanya telah dipenuhi oleh tangisan yang kelamaan air dari kelopak matanya itu mengalir di pipi merahnya. Zain yang tidak tega melihat perempuan yang sedang menangis segera beranjak dari tempat duduk dan mengambil tisu yang berada di lemari buket kecil dekat sofa, lalu memberikannya kepada Subaidah. "Innalillahi, maafkan aku Ida. Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Turut berduka cita atas kepergian kedua orang tuamu ya. Semoga kamu diberikan ketabahan olehnya," tutur Zain sambil menepuk-nepuk pundak temannya berniat menenangkan Subaidah yang saat itu sedang menangis terpukul. Fatin yang kala itu melihat keduanya tampak akrab segera pergi meninggalkan ruang tamu dan hendak pergi ke dapur karena tidak ingin mengganggu percakapan serius mereka. Tiba-tiba, "Sayang, mau kemana? Sini duduk di sebelahku," pinta Zain sambil menarik tangan Fatin yang hendak meninggalkannya. "Apa sayang? Benarkan yang kudengar itu?" seru Subaidah dalam hati. Perasaannya kini menjadi hancur ketika mengetahui rupanya lelaki yang telah didambakannya menjadi pasangannya itu telah menikah. "Ida, kenalkan ini Fatin istriku. Cantik kan?" ujar Zain sambil memegang dagu Fatin berniat ingin menggodanya. "Ah, abang, aku malu, jangan gitu," saut Fatin sambil membuang tangan nakal Zain. Sedang Subaidah yang terbakar cemburu melihat kemesraan mereka hanya menyungkingkan bibirnya tanda tidak suka. Apa yang dilihat Zain dari perempuan itu? Cantik tidak, penampilannya juga udik, jauh di atas rata-rata wanita idaman, seru Subaidah dalam hati. "Zain, aku pamit pulang dulu ya. Lain waktu aku akan berkunjung ke rumahmu lagi," cetu Subaidah. "Ah, Mbak, nginap saja dulu di sini beberapa hari. Boleh kan, Bang?" tanya Fatin kepada suaminya. Zain kemudian mengangguk menandakan mengiyakan permintaan Fatin. "Baiklah, kalau kalian berdua memaksa, aku akan menginap di sini beberapa hari," saut Subaidah. "Mari Mbak, saya tunjukkan kamar untuk Mbak beristirahat," ucap Fatin dengan lembut. Saat keduanya melewati sebuah bilik kamar yang kebetulan terbuka, Subaidah ini terperangah melihat kamar megah dan luas. Meja rias yang selalu menjadi impiannya sejak dulu, tempat tidur besar, ukiran-ukiran dipan yang terbuat dari emas, sungguh bak kamar milik kesultanan kerajaan.
Ia lalu masuk ke kamar itu tanpa disuruh oleh penghuni rumah, memandang luas setiap sudut-sudut kamar. Tidak serta-merta hidungnya ini mengendus aroma pengharum lavender yang menyebar luas di dalam kamar. Lalu ia merebahkan tubuhnya di tempat itu sambil menikmati suasana sejuk dan damai yang dirasanya seperti di surga. Namun Fatin lagi-lagi mengganggunya, menikmati khayalannya. "Mbak, Mbak Subaidah," tukur Fatin dengan menepuk-nepuk pelan pipi Subaidah. Maaf, kamar siapa ini? Indah sekali ya. Apa boleh aku menginap di kamar ini saja?" pinta Subaidah. Maaf Mbak, saya tidak memperbolehkan. Namun ini adalah kamar kami berdua soalnya. Di sini juga banyak kok kamar yang lebih luas seperti ini, tutur Fatin. Walau Subaidah sedikit jengkel, namun ia tidak mungkin menunjukkan sifat aslinya kepada Fatin maupun keluarga itu. Sedang ia sudah menanti-nanti untuk menginap di rumah mewah bak istana itu sambil menghayalkan dirinya menjadi seorang ratu di rumah itu. "Baiklah, ayo, aku juga sudah capek ini, ingin segera beristirahat," cetus Subaidah. Setelah Fatin mengantar tamunya itu untuk beristirahat, Fatin segera turun ke bawah untuk menemui Zain. Seperti ada yang ingin Fatin sampaikan kepada suaminya itu. "Bang, apakah abang ada waktu sebentar untuk adik?" tanya Fatin yang kala itu melihat Zain yang sedang mengutak-ngatik laptopnya. Seperti ada pekerjaan kantor yang belum Zain bereskan. "Enggak dek, sini, ada apa?" "Sudah diantar Subaidahnya ke kamar tamu," tanya Zain sambil matanya ini terus menatap layar monitor laptopnya. "Apa abang sedang sibuk?" tanya Fatin. "Sedikit, abang sedang membereskan tugas-tugas kantor yang filenya harus dikirim malam ini juga," ucap Zain. "Bang, kalau tidak keberatan, Fatin ingin bertanya kepada abang," balas Fatin. "Tanyakanlah dek, selagi abang masih bisa menjawabnya. Tapi jangan pertanyaan yang susah-susah ya," canda Zain kepada istri tercintanya itu. "Sepertinya abang ada hubungan spesial sama teman abang itu ya?" tanya Fatin penuh penasaran. Sekejap Zain ini terdiam lalu tertawa kecil dan menutup laptopnya. "Apakah istri abang sedang cemburu saat ini?" tanya Zain menggoda sambil kemudian memeluk hangat istri tercintanya. "Apa sih bang? Bukan begitu, adik cuma tanya saja sama abang," balas Fatin dengan senyumannya yang malu-malu hingga membuat pipinya menjadi merah merona. Baiklah." Demi menjawab pertanyaan adik yang membuat adik semakin penasaran, abang akan menceritakan secara detail kepada adik siapa Subaidah dan bagaimana dulu hubungan abang dengannya. Subaidah itu adalah teman sekolah abang waktu abang ini masih SMA. Orang tua abang dan juga orang tuanya kebetulan adalah teman sebisnis dulu. Kemudian, tanpa bertanya kepada abang dan Subaidah dahulu, kedua orang tua kami telah menjodohkan kami secara diam-diam. Sampai akhirnya perjodohan itu ditunda hingga Subaidah ini tamat dari kuliahnya di Malaysia. Lalu abang bertemu kamu, seorang wanita yang rajin menolong dan memberi makan anak-anak jalanan. Saat itu hati abang terketuk. Perasaan abang menjadi tidak menentu. Abang ini merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya kepada kamu dan melupakan perjodohan itu. Hingga pada akhirnya, abang berniat ingin melamar kamu dan memperkenalkan kamu kepada kedua orang tua abang. Memang saat itu, keadaan sedang mendesak. Orang tua abang juga sudah terikat janji oleh orang tua Subaidah. Saat abang membawamu ke rumah, ia juga berniat mempersuntingmu. Ya, ibuku sudah berpikir bahwa aku telah jatuh cinta kepada gadis lain, yaitu kamu. Lalu ibuku membujuk ayahku agar ayahku dapat mempertimbangkan dahulu perasaan putranya dibandingkan oleh hasratnya demi proyek yang besar yang sedang ia tangani oleh orang tua Subaidah. Lalu orang tuaku lebih menyayangiku. Ia lebih mementingkan perasaanku dibanding dengan mencari harta yang tidak ada habisnya. Hingga akhirnya kita menikah.
Hidup kita bahagia dan berkecukupan sampai hari ini kan? Itu semua berkat doa yang selalu kamu panjatkan kepadanya. Terima kasih sayang, kamu telah setia menemaniku dari bawah hingga menjadi orang sukses sampai sekarang ini. Tutur Zain sambil mencium kening Fatin. Fatin yang mendengar penjelasan suaminya kala itu langsung menangis mengingat kejadian demi kejadian yang dilaluinya bersama suaminya. Bang, adik mempunyai satu permintaan, apa abang sanggup untuk memenuhinya? Tanya Fatin. Katakanlah dik, balas Zain. Aku ingin kau menikahi Subaidah, karena kau sudah terlanjur dijodohkan dengannya. Maka kau harus memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh orang tuamu kepada orang tua Subaidah. Apalagi Subaidah kan seorang diri di dunia ini. Abang pasti tahu kan kalau kedua orang tua Subaidah telah meninggal dunia. Di samping itu, ayahmu juga ingin segera meminang cucu di akhir sisa umurnya ini. Turutilah permintaanku ini, Bang, rengek Fatin. Apakah adik yakin dengan apa yang adik katakan itu? Itu sama saja dengan adik menyuruh abang untuk berpoligami. Apa adik ikhlas jikalau waktu abang nantinya akan terbagi dua? Tanya Zain yang kala itu meyakinkan lagi ucapan istrinya yang menurutnya terdengar agak aneh. Insya Allah bang, adik ikhlas lahir batin, ucap Fatin sambil menangis di pelukan Zain. Zain yang sebenarnya telah mengetahui bahwa hati Fatin ini sedang terluka, saat itu memendam dalam perasaan hancurnya. Teringat akan kebahagiaan orang tuanya, apalagi orang tua Zain hingga tinggal ayahnya saja pada kala itu. Ibunya telah meninggal karena sakit jantung yang dideritanya. Zain lebih mementingkan kebahagiaan ayahnya menuruti perkataan istri tercintanya, walau saat itu keduanya sama-sama telah hancur menerima kenyataan itu. Namun keduanya memilih untuk menyembunyikan perasaan masing-masing dalam lubuk hati mereka. Ya sudah, baiklah dek. Aku menyanggupi permintaanmu walau ini berat untukku. Ini semua aku lakukan hanya demi kebahagiaan ayahku. Sekarang tolong panggilkan Subaidah, suruh dia kemari dan makan bersama kita sekaligus membicarakan tentang hal ini, ucap Zain kepada Fatin. Lalu Fatin pergi ke atas membangunkan Subaidah yang sedang tertidur yang entah mungkinkah itu ia sedang menghayal dan bermimpi yang bukan-bukan. Mbak bangun, dipanggil Mas Zain untuk makan bersama di bawah. Sekaligus ada yang ingin Mas Zain sampaikan kepada Mbak, kata Fatin sambil mengoyak pelan tubuh Subaidah yang sedang tertidur pulas. Ada hal yang penting apa sih yang ingin Zain sampaikan kepadaku? Tanya Subaidah sambil menguap tidak sopan di depan Fatin. Turun dulu Mbak, nanti Mbak akan tahu sendiri kok, sahut Fatin. Tidak berselang lama kemudian keduanya pun turun untuk makan bersama dan membahas soal tadi di meja makan. Sedangkan dari tadi Zain ini terus saja membolak-balikan nasi yang tidak dimakannya, sambil sesekali tangannya memainkan karbu yang berada di tangan kirinya. Seolah-olah Zain ini sedang mempertimbangkan hal yang begitu sangat berat. Yang kala itu juga Fatin membuat keputusan yang salah dengan menikahkan Zain dengan Subaidah, yang pada akhirnya nyawa Fatin direnggut oleh tangan kotor Subaidah nantinya. Subaidah, terus terang saja aku ingin menikahimu, tutur Zain tanpa basa-basi. Subaidah langsung berhenti menyantap makanan yang ada di depannya. Pandangannya beralih menatap tajam namun serius kepada Zain, sedangkan Fatin hanya diam tertunduk mendengar perbincangan mereka berdua. Apa katamu Zain? Apa kamu serius? Tapi bagaimana dengan istrimu? Tanya Subaidah berpura-pura tidak tahu, tapi dilihatnya sungguh dia ingin berteriak, bersorak ria mendengar keputusan mendadak dari Zain itu. Ya aku serius, ini juga keputusan kami berdua. Apa kau mau menjadi istri keduaku? Ucap Zain sambil memegang erat tangan Fatin, berniat memberinya kekuatan atas keputusan yang mereka ambil. Tanpa pikir panjang pun Subaidah ini mengiyakan tawaran Zain, meskipun dia harus menjadi orang kedua
Namun di hatinya tidak menjadi masalah. Yang terpenting baginya adalah dia bisa tinggal dan hidup mewah di rumah sebesar ini. Aku mau kok, aku menerima menjadi istri keduamu, seru Zubaida bahagia. Tidak apalah, aku menjadi yang kedua dulu sekarang ini. Saat aku sudah sah menjadi istrinya, aku akan mencari cara untuk menyingkirkan si perempuan udik itu dari rumah ini. Zubaida bergumam sendiri di dalam hatinya. Tidak berselang lama kemudian, pernikahan mereka pun dilaksanakan atas izin ayahnya dan atas izin istri pertamanya Fatin. Janur kuning melengkung menghiasi kediaman megah milik Abisar Zain Malik, putra sulung dari pebisnis hebat Abdullah Malik. Para tamu undangan tidak serta-merta hadir menghadiri undangan pernikahan mereka berdua. Bahkan ada yang berbisik mengapa istri pertamanya rela untuk dimadu. Namun Zain sudah paham dan tidak menghiraukan keluh kesah mereka. Karena ini sudah menjadi keputusan bersama, Fatin yang kala itu melihat keduanya duduk di atas pelaminan serasa pasrah. Hatinya terlihat tidak rela, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah permintaannya. Hari kini berganti minggu, minggu kini berganti bulan. Malam pertama Zubaida terlihat biasa saja. Zain tidak menyentuh ataupun berbicara sepatah kata pun kepada Zubaida. Malah Zain ini lebih memilih menghabiskan waktunya bersama Fatin. Itulah awal dari kebusukan Zubaida. Rasa cemburu telah menguasai hatinya. Otaknya mendidih apabila sesekali melihat Zain ini bermesraan dengan Fatin, tepat di depan matanya tentunya. Zubaida lalu mencari cara untuk menyingkirkan Fatin dari Zain dari rumah ini. Malam itu Zain mendapat tugas lembur di kantornya, banyak file-file yang harus ia tanda tangani. Ia terpaksa harus memberatkan kakinya berangkat menuju kantor yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Dimanapun, kapanpun dia selalu mengajak istri tercintanya, yaitu Fatin, untuk menemaninya walau hanya sekedar makan sampai ada tugas-tugas kantor seperti ini. Namun pada kala itu hati Zain berkata lain malam itu. Ia lebih memilih meninggalkan Fatin dan menitipkannya kepada Zubaida dan para pembantu di rumah itu. Karena hari sudah beranjak malam, Zain ini takut jikalau pekerjaannya tidak terselesaikan hari ini. Ia takut kalau nantinya Fatin akan bosan atau jenuh karena telah lama menunggunya menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Zain ini memutuskan untuk Fatin tetap tinggal di rumah. Ia berjanji kepada istrinya jika pekerjaannya telah selesai, ia akan pulang cepat. "Sayang, aku berangkat ya. Jaga dirimu baik-baik," ucap Zain sambil mencium kening Fatin. "Zubaida, aku pamit dulu ke kantor. Aku titip tolong jaga Fatin ya," ucapnya pada Zubaida. "Tenang Zain, semuanya aman," saut Zubaida dengan senyuman yang lebar, seakan-akan ia ingin berbuat sesuatu kepada Fatin. Zain ini kemudian pergi melangkahkan kakinya keluar menuju mobil pribadinya. Lalu Fatin, entah kenapa tiba-tiba air matanya ini seakan-akan menetes dengan sendirinya. Ia merasa bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya dengan suami tercintanya itu. Fatin lalu masuk bersama Zubaida ke dalam rumah. Zubaida langsung melangkahkan kakinya ke ruang tamu untuk bersantai-santai, walau hanya sekedar menonton televisi. Sedang Fatin, ia berada di dapur bersama asisten rumah tangganya dan berniat ingin memberikan pesangon kepada mereka. "Bi Inah, Pak Karjo, dan juga Mbak Sari, ini gaji dan juga tambahan pesangon kalian ya. Kalian semua saya izinkan untuk pulang menemui keluarga kalian yang berada di kampung," ucap Fatin sambil memberikan 3 amplop putih kepada mereka. "Maksud non Fatin, kami semua dipecat?" tanya Bi Ina takut, diikuti anggukan kepala yang lainnya. "Oh, tidak Bi, bukan begitu. Saya memberikan libur kepada kalian. Ya, untuk pulang kampung tentunya. Nanti kalau kangen-kangenannya sudah selesai, ya kalian boleh kembali lagi ke sini," ujar Fatin menggoda mereka. "Oh alah non, bikin saya jantungan saja," sahut Mbak Sari. "Terima kasih non Fatin. Saya doakan semoga non Fatin sehat selalu
dipanjangkan umurnya, dan dimurahkan rezekinya, kata Pak Karjo menimpali. Jangan lupa, semoga segera diberi momongan. Amin, ucap Biina. Amin, amin. Terima kasih semuanya atas doanya ya. Doa kalian sudah dikabulkan oleh Allah, balas Fatin disertai senyum sumringah di wajahnya. Maksud non apa? Tanya semuanya penasaran. Saya positif hamil, saut Fatin dengan perasaan gembira. Alhamdulillah ya Allah non. Akhirnya setelah sekian lama, doa non sama Aden didengar oleh Yang Maha Kuasa. Dijaga baik-baik ya non kandungannya, seru Biina yang kala itu ikut bahagia. Tapi non, apa Aden sudah mengetahuinya? Tanya Mbak Sari. Masih belum Mbak, masih saya rahasiakan. Saya akan mengumumkan kabar gembira ini setelah abang pulang dari kantornya, jawab Fatin. Ya sudahlah non, kami semuanya ikut berbahagia atas kabar baik ini tentunya. Sekalian kami mau pamit untuk membereskan barang-barang yang akan dibawa pulang ke kampung kami. Permisi ya non, ucap Biina berlalu, kemudian diikuti yang lainnya. Sedangkan Zubaidah yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka sudah lama memendam amarah, apalagi mendengar jikalau Fatin telah mengandung anak dari Zain. Ia tentu saja tidak mau melihat kemenangan ada di tangan Fatin. Lalu Zubaidah ini merencanakan sesuatu untuk mencelakai Fatin dan juga bayinya yang ada di kandungannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisa aku yang nantinya akan diceraikan oleh Zain dan ditendang dari rumah ini. Tidak, aku tidak mau. Aku harus segera menyingkirkan perempuan udik itu dari sini, ucap Zubaidah dengan geram. Kemudian ketika pembantunya keluar kamar masing-masing sambil semuanya membawa tas tenteng dan tidak sabar ingin bertemu sanak keluarganya di kampung. Non, kami pamit dulu ya non. Dijaga kandungannya baik-baik. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga makan yang teratur supaya ibu dan juga jabang bayinya sehat walafiat sampai lahiran nanti, tutur Biina sambil berpamitan menjabat tangan Fatin, kemudian disusul Pak Karjo dan juga Mbak Sari. Non Zubaidah, kami pamit ya non. Saya titip non Fatin dulu ya non, untuk sementara waktu, ucap Biina sambil berpamitan ingin menjabat tangan Zubaidah. Iya, udah sana-sana. Tidak perlu pakai acara bersalaman segala. Toh kalian juga akan kembali lagi ke sini kan? Kata Zubaidah sombong sambil menutup hidungnya. Terlihat jelas mimik wajah ketika asisten rumah tangga itu nampak kecewa sekali melihat perlakuan Zubaidah yang seperti itu. Tapi Fatin segera menghibur hati mereka dan mengantarkan mereka sampai ke depan pintu. Sudah ya Bi, Pak, Mbak, jangan dimasukin ke hati kata-kata si Zubaidah itu. Hati-hati ya kalian semuanya. Salam untuk keluarga kalian masing-masing di kampung, seru Fatin sambil melambaikan tangannya. Terima kasih non, kami berjanji akan secepatnya pulang ke rumah ini lagi, teriak Mbak Sari yang pada saat itu terakhir memasuki mobil, menyusul semuanya. Kemudian sobat pribadi Fatin ini segera mengantarkan mereka menuju ke stasiun. Hingga pada akhirnya, sepeninggalan ketiga pembantunya dan juga Zain, kini Fatin hanya tinggal berdua di rumah megah itu bersama Zubaidah. Ini membuat rencana Zubaidah semakin mudah untuk segera menyingkirkan Fatin karena di rumah sedang tidak ada siapapun. Zubaidah jelas sengaja mematikan CCTV pada semua ruangan agar aksinya ini tidak diketahui oleh siapapun. Diam-diam Zubaidah ini menyelinap ke kamar Fatin dengan menggunakan pakaian seperti perampok. Ia membuka pelan pintu kamar agar Fatin tidak terbangun dari tidurnya. Sesegera mungkin, ia menancapkan sebuah pisau kecil tepat di leher Fatin, namun Fatin dengan sigap dapat menghindari serangan itu. Siapa kamu? Tolong, ada rampok, tolong! Teriak Fatin dari dalam kamarnya, berharap ada orang yang mau menolongnya. Namun secepat mungkin Zubaidah ini segera menyumpal mulut Fatin menggunakan kain halus, lalu mendorongnya hingga jatuh tersungkur ke lantai.
Ia kemudian menyerang Fatin dari belakang dan menghujamkan pisau kecil itu berkali-kali ke tubuh Fatin. Ketika itu juga darah keluar mengucur deras sampai membasahi lantai kamar. Fatin tersungkur tidak berdaya. Badannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Melihat aksinya berhasil, Subaidah tersenyum lega sambil membuka penutup di wajahnya. Ia lalu keluar kamar menuju halaman belakang untuk mengambil sesuatu. Tidak berselang lama kemudian, ia kembali lagi dengan membawa air dan semen yang berada di kedua tangannya. Subaidah mengangkat sekuat tenaga sebuah cermin meja rias yang besar yang berada di kamar itu dan merusak tembok tersebut. Kemudian menyeret tubuh mati Fatin dan diletakkan di dalam tembok. Lalu ia menutupnya dengan semen setebal mungkin agar ulahnya tidak dicurigai oleh Zain dan terciduk polisi. Subaidah lalu memasang kembali cermin rias itu tepat di tembok yang telah ia semen tadi. Sesekali ia mengusap peluh yang membasahi keningnya dan menyunggingkan bibirnya. Inilah akhir riwayatmu, perempuan kampung. Saat inilah aku yang akan berkuasa di rumah ini, sekaligus menjadi istri satu-satunya dari suamimu itu. Nikmatilah penderitaanmu di dalam sana. Sementara aku akan mengambil alih posisimu di hadapan Zain dan mengambil kembali hakku, seru Subaidah disertai gelak tawa kepuasan. Lalu Subaidah segera membersihkan bekas bercak darah yang masih berceceran di lantai dan membuang semua barang bukti yang melibatkan dirinya itu jauh dari rumah itu. Fatin, gadis cantik dan lugu serta baik hati, sekarang hanya tinggal lama. Kebaikan hatinya telah dimanfaatkan oleh orang lain hingga membuat dirinya ini menjadi bahan percobaan pembunuhan yang teramat keji. Masa depan yang ia dambakan kini telah ia bawa dan ia kubur dalam-dalam bersama dengan jasadnya. Buah hati yang ia impi-impikan yang masih belum lahir ke dunia ini kini juga harus ikut menjadi korban atas perbuatan licik dari Subaidah, istri kedua dari suaminya itu. Setelah semua tugasnya selesai, Subaidah ini merebahkan dirinya di dalam kamar Zain dan juga Fatin, sambil sesekali matanya menatap cermin rias yang berada di depannya. Fatin, belum tahu kamu berhadapan dengan siapa? Gumam Subaidah. Tidak beberapa lama Subaidah ini tertidur di ranjang itu. Namun, baru hendak ia tertidur atau memejamkan matanya, tiba-tiba ada tangan yang mencekik lehernya. Subaidah tersentak kaget melihat seseorang perempuan yang ada di hadapannya. Kamu? Ucap Subaidah terbata-bata ketika dirinya ini menjumpai sesosok hantu Fatin yang mencekik lehernya dan menatapnya penuh dendam. Iya, aku. Kenapa? Kau takut? Mengapa kau baru takut setelah aku datang menghantuimu? Bukankah tadi kau dengan lihainya menancapkan pisaumu ke arahku dan berhasil membunuhku? Balas Fatin dengan tatapan melotot ke arah Subaidah. Seluruh tubuh penuh luka, hingga darah tidak berhenti keluar dari bagian tubuhnya yang telah sobek itu. Dan cerita pun akhirnya kemudian bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, makanya kalian harus tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Memasuki part kedua, sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya, makanya kalian tetap stay tune terus di channel ini, karena akhirnya pasti akanlah sangat seru. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.